إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang kita muliakan Ketua FKPT Provinsi Jawa Timur, Pak Nasrul, Pak Faris, Gus Mahir, ketua anggota dan mobil khusus Pak Tur Bodi, Kabit PD Montren. Jadi sahabat saya beberapa bulan yang lalu di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo al-hudur. Saya sudah memberikan makalah itu di syarat hidup awal. Yang penting itu kita tidak ngefret, apalagi kalau bicara tentang Nusantara. Ya pendidikan Nusantara itu ya dunia ini, itu harga mati. Dunia tentu hidup di pesantren. Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 itu jelas muncul kalimat takmiliyah. Itu undang-undang, walaupun dari hari ini ada, tapi saya sudah koordinasi dengan Kementerian Pusat. Jangan khawatir terkait undang-undang pesantren yang isunya mau apa namanya, tapi yang jelas tidak akan pernah masuk di Ombudsman. Kekhawatiran itu kita mendesak kepada kawan-kawan kita Kementerian Agama Pusat, terutama saya komunikasi dengan Pak Direktur dan Pak Dirjen. Jangan khawatir ya teman, isu-isu yang berkembang di grup-grup itu seakan-akan dan seolah-olah undang-undang yang baru beberapa tahun, baru 2019 ada pasal berapa itu saya lupa, huruf tambahan itu akan dijadikan pendidikan nasional. Itu jangan khawatir, tidak akan terjadi. Saya akhirnya telepon sama Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozif. Tidak, insya Allah tidak, tapi kita tetap waspada. Itu bahasanya. Loh, kok ada kata-kata waspada? Jelas-jelas tidak, tapi kok ada kata-kata waspada? Ya, kita ini kan tidak jelek kan, ya lemah kalau hati-hati, waspada dalam apapun kita ini kan hati-hati. Hati-hati itu kan lebih baik. Intinya saya waktu di sini perkembangan akhir-akhir ini terkait dengan undang-undang pesantren kita aman, insya Allah aman. Bapak Ibu sekalian, saya tadi langsung tegas ini Kementerian Agama kita ini juga harus kita jaga. Harus kita jaga. Dan oke lah, saya teringat betul ini bapak saya ini hidup di era Orde Baru, waktu lama Orde Baru. Bapak saya itu jauh dari Kementerian Agama. Saya tak tahu apa tadi, jauh. Orang merasa, tapi ya saya dengarkan, merasa tanda tangannya beliau, bapak saya, mau tahu ini kalau saya ngatur bapak saya, bukan saya nanya, bukan. Ini ada hikmah dan pendidikan yang luar biasa. Yang berjuang mati-matian berawal dari saya suka 48, kakaknya ini dibunuh PKI, After Madiun, ada yang Madiun itu Pak. Ya namanya kakak kandung dibunuh
baru perjuangan mau nggak mau santri kita di Termas, saya Termas Pak, dari ribuan jadi zero gara-gara aktor tadi bisa dari santri yang banyak kemudian zero ini kan bapak saya berjuang dari nol sehingga dalam sejarah itu untuk mulai lagi itu bapak itu nulis leger, nulis sendiri, tangannya sendiri masih ada. Sekali saya mohon maaf kalau cerita bapak saya leger rapok, angkanya itu ditulis sendiri, dibantu oleh istrinya, ibu saya. Ada lapor leger yang sekarang kita simpan. Nah, hubungannya apa? Tulisan per huruf dan per angka bapak saya itu tidak diakui oleh Kementerian Agama. Coba. Paham ini ya? Tidak diakui. Artinya ijazah yang ditulis bapak sendiri itu ditanda tangan sendiri itu tidak. Saya masih kecil dan saya pernah melihat secara langsung ada kawan dari Kementerian Agama. Ini dulu. Kawan Pacitan itu datang menawarkan apa itu saya kurang paham betul, tapi setelah tua ini paham. Jadi memaksakan untuk, nah ini dia, memaksakan untuk ikut kurikulum. Ya, namanya pesantren kalau dipaksakan itu juga apa? Langsung di depan tuh bapak, mohon maaf, tidak mohon maaf, disobek di depan mata saya. Artinya bapak ini hak anak, ini lembaga yang meneruskan mewarisi ulama-ulama Nusantara dan tidak ada satupun makan itu tidak ada, malah justru NKRI banget. Ini Fatimah. Jadi sangat berasa Pak, bapak saya begini, sehingga saya kalau mau mati ini dulu. Kalau sekarang saya justru harus jangan jauh-jauh dengan Kementerian Agama harus gitu Pak. Kalau dulu memang situasinya seperti itu, sehingga pesantren itu yang jadi korban. Tidak ketemu saja, leboyo, bos Arab tuh, leboyo, Arab tuh bos, Arab tuh si begini. Karena pondok itu mempertahankan jati diri, istiqomah. Nah maksud saya itu tak ada itu FKDP itu yang caranya istiqomah. Ya. Apapun badai yang akan menimpa kita istiqomah. Karena ini pewaris Nusantara itu ya bilang kita ini Pak. Ini akan saya gabungkan dengan pemikiran yang agak mohon maaf kalau dengan nanti menilai saya liberal silakan, tapi saya tidak berniat liberal. Justru saya ingin mempertahankan nilai-nilai Nusantara di dunia ini, tapi dengan cara sedikit liberal. Nanti, dan ini sudah saya mulai tanggal 29 kemarin, baru balik di Pondok Nasinan Kediri, Halakoh Gerakan Ayu Model. Barangnya, jadi cerita dari bapak saya yang mempertahankan jati dirinya sebagai satuan lembaga pendidikan pesantren yang tentu tidak keluar dari kurikulum dirinya.
Yo sing dipelajari yo fa'ala ya qulu. Orang ngadep sapa saya itu. Saya harus ngadep. Bapaknya tambah teman. Ini diskon betul. Tidak ada apa-apa. Saya ulang dari pondok Jawa Tengah Salam, Bapak Ibu. Kemudian kita berharap murid-murid dari babon pondok ini panjenengan ini lah saya katakan. Dia harus istiqomah. Apapun bandingnya. Alhamdulillah yang 19 undang-undang tidak ada peraturan presiden. PP ini bukan undang-undang. Saat dulu undang-undang 45. Lah kok semenjak lalu ada isu-isu ini langsung saya nelfon beberapa kolega ekonomi agama harap tidak bisa jauh-jauh dari ekonomi agama. Alhamdulillah aman. Dan kita punya majelis masyarakat. Bahkan saya ingin AKBP pusat kalau itu ini insyaallah itu bisa silaturahim dengan majelis masyarakat. Selama ini kok saya belum pernah melihat atau saya saja yang tinggal karena saya lebih fokus di 3 asosiasi ini gitu. Yaitu adalah pendidikan dunia formal atau PDF dan Mahali, amal di asosiasi Mahali. Kebetulan saya menjadi penasihatnya di asosiasi Mahali. Saya sebagai sekjen Muadalah. Nah, FKDT yang takmiliyah ini saya hanya menjadi penasihat Jawa Timur. Kan itu belum di pusat. Kalau pusat ini saya bahkan kalau itu ya biasa dengan bijak dan lain atau saya ketinggalan atau ditinggalkan. Insya Allah. Aku ditinggal kemana sama Pak Nasrul atau Pak Sekjen? Yang kemenak nih kok sana. Ya orang ini yang mengkhawatirkan. Kami di Jakarta belum parah ini. Mohon maaf jawab. Jadi itu para ini. Dunia adalah jati diri kita, jati diri Republik ini. Terserah orang mau menilainya ekstrim. Karena kita punya dasar undang-undang sekarang ini. Kalau kemarin sebelum 2011 mungkin awal dulu ngomongnya tadi mungkin dikira sektarian atau apalah. Tapi kita sekarang sudah punya undang-undang ini. Jelas di sini muncul di undang-undang 18 tahun 2019 itu muncul. Ini nanti Pak Kodul yang bisa lebih menjelaskan secara detail. Dan jadinya saya juga tahu. Untara, ya pun. Gagal. Dari sisi regulasi Republik ini FKDP gagal. Dan dari kegagalan ini, lah mau kok peran FKDP ditingkatkan, program atau apa dan sebagainya, apalagi saya lihat status-status dari kepengurusan FKDP ini menjadi tim asesor atau monitoring atau apa aja kan. Sokongnya kok mahir tadi potongan ini dari monitoring. Ini dan saya berharap sekali lagi Pak Guru ini juga terus komunikasi. Tidak hanya kami saja yang diajak komunikasi yang formal-formal. Formal ada kutip, formal dalam komunikasi. Tapi jadi diri Madara itu juga jadi diri Leboyo, jadi diri Poso, jadi diri Termas, Saran kalau di luar Jawa Timur. Tidak bergeser sedikit pun, Pak. Tidak bergeser. Nah,
Selanjutnya saya akan tadi menyampaikan sebenarnya tidak liberal. Begini, apalagi Kementerian Agama sudah memberikan ruang untuk tulisan pego. Loh ini kan perjuangannya jenengan Pak. Aku nggak mau ya kalau dia mau ini perjuangannya oleh dewe pego. Ini jadi diri Nusantara Pak. Kalau perlu AKBP itu nanti gaya kaos topuk sampai Pak kaos atau apalah kok. Loh, iya kan, jadinya kan siap pasti mempertahankan itu kan. Iya. Siap pakai kaos baru. Ayo loh, KBT ada di depan untuk pegon itu. Wong di wakala aja pegon. Nah, yang jangan mereka pegon itu. Manusia lama saya juga dapat terkait dengan pegonisasi. Itu sejak tahun 1900-an. Di era 2000 ini FKBP harus di depan bersama Kementerian Agama. Di mana-mana. Saya sama Pak Mahrus yang ada di Matali itu Pak Mahrus, Subdit Matali, itu selalu menggelorkan pegon. FKBP gerakan ayo mondok harus di depan. gerakan ayo mondok Kita ini pegon. mondok ayo mondok Kenapa? gaya ini baru Pada jenengan itu tidak peduli dengan pegon yang Kementerian Agama sekarang dulu. Anak-anak cucu-cucu kita itu kan asik dengan pegon. Ini yang akhirnya nilai-nilai Nusantara itu hilang. Enaknya orang nilai-nilai Donald Trump. Apalagi yang dari besar Saudi ini kan, Masya Allah saya dapat video bahkan yang dikirim ibu saya itu ya saya tagih. Gak main-main, saya bukan berani kayak gitu. Jadi haji ini kan ada syariahnya sekarang di sini kan. Masya Allah, syariah kemarin berapa itu terus ini furoda sajur banget alang kabut terus dan lain yang lebih paham ini ternyata konspirasinya ya Donald Trump sama Salman macam-macam lah bahkan isinya lagi ya namanya dunia politik maaf ya politik lupa maka yang dulu pernah jahiliyah bisa saja dapat menuju jahiliyah global. Wallah ansor dah berbulu stok bukan cara ini akhirnya pegon itu jadi diri kita. Kalau tidak surasa abato anak dhewe lho ora iso nulis. Aku jamin anak ulung pun iso nulis. Kalau ini tidak, saya kan judulnya kan Nusantara ya. Bahasanya malah bebas disamakan dengan jargon Pemprov Jatim tahun ini yang kemarin LPPD juga sempat digelurakan. Belum lama ada LPPD di Islamic Center. Kelompok Nusantara, keren banget. Mulai itu sih jadi judul apa itu? Pak, jadi judul kok Pak saya kalau aku nggak tahu. Itu dari atas nama institusi AKBP kan judul hari ini. Ya iyalah, kita buka selebar-lebarnya untuk anak-anak kita. Silakan mau belajar di luar dunia, silakan. Ulul ilmi wal bisi, tolak ilmu faridah terus dari pakai. Tapi jangan dipegang.
ada di tangan mereka juga. Dan sudah mendapatkan respon positif dari Kementerian Agama beberapa polis. Berikut. Yang kedua, kita ini Pak, kalau kita tidak bergerak, kita ini dianggap orang-orang jadul, alias kuno. Yes, kita setuju. Kuno dalam arti kuno untuk mempertahankan nilai-nilai gerbang Nusantara itu. Tapi pelaksanaannya, ini saya mulai. Telinga kita semua mendengar dan dalam hati kita juga semangat al-muhafadzatu ala qawli shalih wal akhdhu bi jami'il asbab. Maklum. Tapi selama ini kita ini hanya di ranah al-muhafadzatu ala qawli shalih. Al-akhdhunya masih ihir, saya kata ihir. Apa boleh sekali itu? Lakonnya. Nah, padahal ini Pak, Yai, kalau terusan al-akhdhu menjadi asal, maka mengakibatkan saya mengkolaborasikan dengan kaidah dan mafasid muqaddam ala jalbil masalih alias, dan ini sudah diamini oleh guru besar UI yang kebetulan pernah menjadi pengurus di BBN sama saya, Profesor Hanif yang alumni Fitrogiri, guru besar UI dengan profesi Amir Sahal Hoful. Pernah dengar? Kalau belum, rumahnya begini. Profesor Dr. Hanif Sahal Hoful. Saya telepon-teleponan, Prof, jenengan kok berani karena upah mencoba agak sedikit bisa dibully oleh biaya. Saya harus berani, Gus Upah. Saya Gus. Alasannya apa? Sederhana Gus. Di kantong para kiai sepuh kantong itu sudah ada handphone. Saya sebut saja lah Kiai Arman, Iskandar, Ketua Umum MUI, yang belum namanya ketemu. Ngalor itu kantongnya HP. Itu sudah menjadi inspirasi. Setuju. Itu kan bagian dari teknologi yang sebuah keniscayaan. Kiai-kiai sepuh itu saja sudah memakai teknologi yang artinya al-akhdhu. Jadi itu asal Gus Kausar yang milenial itu ngaji maklo gandul sekarang dulu rakyat tek hatta sana terus pun maklo gandul pegon masuk tek Lip, tidak cek dalam Gus Kausar. Jadi sudah tidak pakai kita tidak tebal. Artinya dan sejak saya memahami al-ahdu bil jadidi aslah muqaddamun ala al-muhafadzah bil qadidi sholih. Coba aja. Yang berani. Silakan. Kalau mau debat kali itu. Ini harus saya mulai. Saya maka kemarin dikasihkan itu sangat setuju. Artinya dalam tataran kaidah al-muhafadzah itu ala qadri sholih wal akhdhu menjadi asal ini. Kalau itu cepat al-akhdhu menjadi asal, maka muqaddamun pelaksanaannya
pelaksanaannya. Kaidahnya tetap al-ahdu, tetap al-muhafadzah al-mushaf. Bagaimana teknologi tech macam-macam itu? Ayo kita semuanya praktis kok Pak. Maka bersamilah aja masuk semua. Itu sudah tak bisa pindah. Ini tetap pegangan kita adalah pegon gitu. Paham maksud saya? Teknologi ini bisnis saya. Tapi bagaimana nilai-nilai kuros kitab kuning ini masuk dalam teknologi sehingga bisa mempermudah anak didik kita itu untuk belajar. Wes saat ini kalau takut dengan nilai muskil-muskil. Kadang-kadang kalau itu juga cocok. Ada yang balik ngomong Mbak Google. Loh Mbak Google itu manfaat. Google itu manfaat. Ya kalau cuma dia memang butuh taktik. Dosen-dosen ya UIN dan sebagainya yang bahasa Arab pakai UGM. Ada Profesor Sangi bisa UGM. Sekarang dengan teknologi terjamah melalui Google. Tinggal dipoto oleh usaha di sini. Saya pikir jadinya paham, harus paham. Ini ada foto, tes. Udah tulisan Arab dipoto. Saya tidak dengan paham. Tinggal dipoto jebret. Jalan Arab ya. Tinggal translate. Ya. Manfaat udah manfaat. Cuma harus dipakai. Tidak serta-merta 100%. Ini tujuannya belajar di dunia itu menakik itu Pak. Kemudian manfaat. Jadi jangan bilang Google susah-susah apapun ya. Coba dengan pelajari AI, saya ngomong AI itu ada usah AI. AI itu saja. Begonya alif. Ya kan? Masya Allah, itu manfaat yang luar biasa. Kita ambil manfaatnya saja mas. Corong kaidah fikih kan ada kan di kaidah fikih itu jelas pisau, lading itu jauh-jauh manfaat. Kok ono madoroti oleh sekian persen. Dan madoroti jangan menyalahkan Nabi, Nabi apa? Sing salah untuk panas dulu, itu wongi kan itu. Ladingnya manfaat, HP ini oke manfaat Pak. RKDT harus hadir dengan teknologi ini. Maksud saya ngotot maksud saya. Biar kita ini tidak dikatakan jatuh tuku enak. boleh tuku sing enak kae ngerti. dalam perspektif pemikiran uros tak boleh. Tapi dalam pengambilan keputusan pengambilan apapun melalui teknologi al-ahdu bil jadidil aslah muqaddamun alal muhafadzah kita bahas bil qadimso. Itu pelaksanaannya Gus Mahir. Kaidahnya jangan dirubah, tetap al-muhafadzatu ala qadimso wal ahdu. Lek dirubah persis apa yang disampaikan saya tadi nama Rasul Boy. Ya maksudnya anyar-anyarnya jadi aktif alumni umum untuk kemalan dia saya di muktamar sambutan panitia apa itu al-muhabbatatu ala qadri sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah kita ganti al-ijad sambutannya Gus Dur walat padahal al-akhdhu diganti al-ijad itu profesor, doktor, umlaut di umur 2 oleh Gus Dur lagi orang saya diganti walat tetap al-ahlu bil jadidil aslah maka saya tidak berani mengganti tetap al-muhafadzatu ala qadri sholeh wa ahlu bil jadidil aslah tapi pelaksanaannya al-ahlu muqaddamun bisa dipahami karena ini keniscayaan.
Pak Nasrul ini loh, ketemu orang sholat pas dapat jadi juga wapi. Kalau kawan sholat untuk tahun ya ditutup dengan orang kenangan kan viral itu. Ini sudah kebutuhan pulau piyambak itu lek muskil Ramadan pulau ini. Pulau itu ngaji jelas Syatul Bukhari. Saya ada Fathul Bari syarahnya, ada makan Bukharinya. Masih ngono Bukhari, bukai, Fathul Bari, bukai cukup di sini. Cukup di sini. Yang rawinya Anas bin Malik, klik, Bape Bab Toharo, klik, lu metu kabeh. Metu kabeh. Tapi perlu klasifikasi ini riwayatnya bebas atau itu. Nah ini yang penting. Nah bener ini bebas ke sopora ya ini KKBT. Bisa dipahami? Ini penting. Bahkan saya ini menginstal aplikasi Quran. Kemenang, lagi kemenang. Ini Quran kemenang. Saya praktekkan aja di depan beliau, dengan jauh. Al-Quran dari Pak Nasrul ya, perhalaman maklum lah ini ya. Nah ini, terus suaranya sudah ada. Gameplay itu maklum, ya, gampang. Dasarnya ini, jenengan cari, tinggal tulis Arab, Begon, Museum, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini aplikasinya kemenang nih, kuat reaksi. Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah gini aja, langsung search, muncul kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Di Quran Qari'ah itu ada juga, ada memang Al-Qari'ah mal qari'ah dan kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Ini kalau tidak ada. Dan nanti terjemahan ini, itu Eropnya juga ada. Tafsirnya nanti dari tafsir Ibnu Katsirnya ada, dari tafsir Marwazi ada. Lengkap. Kita harus dimulai.